Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, ataupun sore kapanpun Bumia menonton video ini. Saya Noventio Renara Herubowo dari kelas 4A3 Komunikasi Antarpersonal ingin mengerjakan tugas untuk UAS, yaitu membuat video. Dari submateri yang Ibu kasih pilihan, saya memutuskan untuk memilih tentang passion karena itu sangat berpengaruh pada hidup saya. Oke, saya akan langsung memulai. Menurut saya tuh passion itu dibagi. Sebelum masuk ke passion, saya itu ada, menurut pandangan saya ya, ada tiga, yaitu impian, hobi, dan passion. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Menurut saya impian itu suatu hal yang kita miliki yang kita ingin miliki sejak kecil, namun belum tentu tercapai. Seperti saya dulu ingin punya impian sebagai pemain bola. Dari dulu saya pengen banget jadi pemain bola, namun ya tidak tercapai sampai sekarang. Meskipun saya punya impian jadi pemain bola itu udah lama, dari kecil sampai bahkan SMA. Kalau ditanya ya, impian kamu apa, Pen? Saya ingin menjadi pemain bola tetap. Nah, itu namanya impian kalau menurut saya. Dan yang kedua itu ya, balik sebentar, kalau keimpian itu jadi belum tentu tercapai menurut saya. Nah, yang kedua ini kan, kalau kemarin kan di classroom kan ada impian dan passion. Kalau menurut saya itu ada satu lagi, yaitu hobi. Kenapa? Karena passion saya ini berhubungan dengan hobi saya. Hobi saya itu menonton, karena karena impian saya sebagai pemain bola, hobi saya itu menonton sepak bola dan menonton drama Korea. Itu hobi saya ya. Kalau hobi itu ada kesamaannya dengan passion, namun bedanya itu hobi itu ada jangka waktunya gitu loh. Misalkan saya suka drama Korea, ya cuman maksudnya nggak bisa selamanya. Kalau menurut saya ada kadaluarsanya lah, ada saatnya dimana kita bosen. Saya udah nonton drama Korea itu dari tahun 2018 awal. Udah banyak, udah 90 lebih drakor yang udah saya tonton, dan ya in the end akhirnya saya merasa bosan, saya merasa jenuh, dan akhirnya saya vakum 4 bulan tidak menonton itu lagi ya. Karena menurut saya itu hobi itu ada jangka waktu kadaluarsanya lah, ada saatnya dimana kita merasa bosan, jenuh, dan lelah untuk melaksanakan itu. Nah, beda halnya dengan passion yang menjadi main pembicaraan saya hari ini. Kalau menurut saya itu passion itu adalah suatu hal seperti hobi atau suatu hal kesukaan kita yang kita tidak akan pernah bosan melakukan, dan kita melakukan dengan senang hati meskipun itu menyiksa diri kita. Menyiksa dalam kutip, misalkan kita lelah atau kita dalam mood yang kurang baik. Namun entah kenapa ketika kita melakukan itu, kita tidak merasakan apapun dan kita hanya merasakan kesenangan pribadi dalam melakukan itu. Itulah passion. Nah, di sini tuh saya tuh selama 19 tahun hidup, Pak, saya tuh hanya memiliki satu passion, yaitu saya tuh suka ketika saya menyebarkan, atau saya kan kebetulan punya suatu platform gitulah, akun sosial media yang kontennya tuh kayak tentang sepak bola. Nah, saya kan admin, saya pemiliknya. Nah, entah kenapa tuh saya suka ketika saya menyebarkan ilmu pengetahuan sepak bola yang saya tahu ke orang banyak gitu, yang pengetahuan yang nggak umum ya, ke orang banyak. Jadi membuat orang-orang pengikut atau pembaca saya tuh jadi tahu, oh keren nih. Jadi saya tuh kayak merasa senang ketika melakukannya. Jujur, awalnya saya membuat itu hanya untuk bisnis, hanya untuk mencari uang gitu. Dan maka iseng-iseng lah, ya untuk mencari uang. Namun ketika masuk tahun kedua, nggak tahu kenapa saya merasa enjoy ngelakuinnya. Saya udah nggak mikirin uang. Maksudnya saya dari pagi siang malam, saya secara nggak sadar saya tuh kerjaan cuma ngedit, nyari berita atau nyari info-info gitu, ya nyari konten gitulah. Padahal kalau dipikir-pikir capek loh, dari pagi siang sore malam saya nyari konten, ada yang dari bahasa Inggris dulu, terus saya translatein satu-satu, ngeditnya, belum entar kalau udah diupload ada salah dikit ulang lagi, seperti itu.
kalau dipikir-pikir capek, tapi entah kenapa tuh saya kayak enjoy ngelakuinnya, kayak seneng gitu. Masih ketika ada orang yang, wah Min, kan saya yang punya admin kan, orang pengikut membaca saya manggil saya Min, wah keren Min, melanjutkan Min, tuh kayak saya tuh berasa merinding gitu. Nah di situ ada juga di saat kala saya dihujat seperti, ngapain sih Min, bosen. Nah saya tuh termasuk salah satu orang yang goyah ketika dikritik ya. Jadi entah kenapa di saat pengetahuan yang saya sebar itu, ada beberapa orang yang menghujat, entah kenapa saya nggak peduli, kayak udah bodo amat lah. Orang gue terserah lo pada mau baca apa enggak, orang gue suka toh ngelakuin ini. Nah disitulah saya menyimpulkan, wah gue tuh di sini, ini passion gue, seperti itu. Jujur saya saya nggak tahu ya, mungkin dalam jangka pendek atau mungkin dalam beberapa tahun ke depan mungkin saya akan bosan, tapi untuk puji Tuhan untuk dalam 2 tahun ini saya belum merasa ada titik jenuh sama sekali, karena saya benar-benar menikmati saat melakukannya. Jadi itu cukup merubah hidup saya yang tadinya saya nggak tahu saya ini apa, saya tidak punya passion atau apa-apa. Yang saya tahu, saya punya impian dan hobi. Dan setelah membaca materi ibu kemarin, dan akhirnya saya tahu, wah ternyata selama ini tuh gue tuh punya passion tuh. Saya tuh kira awalnya saya tuh nggak punya apa-apa sih, cuma punya impian dan hobi. Ketika saya melihat teman-teman saya gitu di sosial media, wah, is my passion, wah keren banget teman-teman gue pada punya passion lah, sedangkan gue ini apa. Namun setelah membaca materi ibu di classroom kemarin dan membaca komentar teman-teman, passion itu apa, dan akhirnya saya tahu saya tuh mempunyai passion. Nah seperti itu ya. Jadi untuk sampai saat ini 19 tahun saya hidup, saya baru memiliki satu passion, dan saya pun tidak tahu saya akan jenuh dalam misalkan 2 sampai 5 tahun ke depan, atau mungkin bahkan 1 tahun saya akan jenuh atau tidak dengan saat melakukan ini. Kalau misalkan saya jenuh, berarti saya menyimpulkan ini hanya hobi semata, bukan passion. Kalau passion tadi menurut pandangan saya itu suatu hal yang saya nggak akan jenuh ketika melakukannya. Nah jadi begitu. Sekian dari saya, mohon maaf. Sekian materi passion, submateri passion dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kan mata saya ada kantong karena terlihat baru bangun. Memang saya benar-benar baru bangun. Ya pokoknya terima kasih untuk Bu Mia sudah memberikan materi yang cukup, yang menyentuh, membangun saya lah, untuk mengetahui diri saya lebih banyak lagi seperti kepribadian kemarin. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah yang kurang berkenan. Saya Noventer Renara Bowo. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.